Halo Gubos, Ferry di sini. Di meja kali ini udah ada Redmi Note 9 Pro dan juga Poco F2 Pro. Nah, kenapa sih ada dua smartphone ini di meja? Karena di video kali ini gue akan membandingkan keduanya dan menjelaskan kenapa kalian mungkin nggak perlu smartphone flagship lagi. Penasaran maksudnya gue seperti apa? Langsung aja, let's check it out. Oke, jadi dua smartphone ini adalah smartphone yang bisa dibilang paling laris belakangan ini dari Xiaomi. Karena kita punya Redmi Note 9 Pro yang secara harga tuh budget friendly banget, tapi punya performance yang cukup oke. Terus kita punya Poco F2 Pro yang benar-benar true flagship killer yang bisa memberikan performa flagship, tapi nggak bikin kantong bolong. Tapi kalau misalnya kita bandingkan kedua smartphone ini kita bertemu dengan dua smartphone di kategori berbeda, yaitu mid-range budget dan juga full flagship. Nah, kali ini yang akan jadi bahasan gue adalah, mungkin nggak sih kalian sebenarnya nggak perlu sampai beli smartphone flagship kayak Poco F2 Pro paling minimal, karena kalian udah cukup pakai Redmi Note 9 Pro yang bisa dibilang cukup budget. Nah, kita mulai aja langsung bahasannya dari soal build quality. Nah, kedua smartphone ini punya build quality dan desain yang menurut gue sebenarnya sangat deket banget secara style. Contohnya aja, keduanya juga udah pakai kaca di bagian belakang, jadi dua-duanya udah pakai Gorilla Glass 5 untuk belakang dan juga depannya. Di depannya pun juga kalian punya panel yang cukup menarik di sini, satu AMOLED, satu LCD. Tetapi keduanya pun juga udah punya feature yang cukup bezel-less karena mereka punya bezel tuh udah semakin tipis. Dan khusus di Poco F2 Pro kameranya udah nggak di bagian depan. Dan kalau misalnya kalian pegang seperti ini, mereka punya heft atau beban yang cukup sama, mirip dengan sasis tengahnya aluminium sama belakangnya glass juga, dan mungkin ini kita bisa bilang untuk perbedaannya hanyalah ada di finishnya, dimana Poco F2 Pro tuh finishnya matte seperti ini, sedangkan Redmi Note 9 Pro itu glossy. Tapi Redmi Note 9 Pro juga secara desain nggak kalah karena dia punya dua tone seperti ini. Soal kelengkapan di bodinya pun dua-duanya sama-sama punya USB Type-C dan juga ada headphone jack. Khusus untuk Poco F2 Pro headphone jacknya di atas. Terus mereka juga sama-sama punya IR blaster dan juga mic noise cancelling di bagian atas. Terus speakernya sama-sama button firing, jadi benar-benar nggak beda. Dan untuk fingerprint scannernya sayangnya kalau di Redmi Note 9 Pro itu berada di power buttonnya. Sebenarnya cukup oke sih kalau misalkan kalian buat unlock lebih mudah di sini. Sedangkan dari Poco F2 Pro, kalian punya fingerprint scannernya itu di layarnya, in display, karena ini sudah AMOLED. Jadi in terms of build quality, sebenarnya keduanya ini adalah smartphone yang mirip banget secara build, karena juga sama-sama udah pakai glass, udah pakai aluminium chassis, dan bisa dibilang sangat solid untuk digenggam. Dipegang pun juga cukup nyaman karena dua-duanya juga udah pakai curved edges di atas, bawah, dan kiri kanannya, dan sama-sama pakai flat screen di depannya. Oke, berikutnya kita masuk ke soal display. Di display keduanya memang ini mulai agak berbeda karena di Poco F2 Pro itu udah pakai layar AMOLED, sedangkan kalau si Redmi Note 9 Pro masih pakai panel IPS LCD biasa. Tapi keduanya yang seperti gue bilang sama-sama bezel-less dan juga punya screen yang cukup luas. Keduanya juga udah sama-sama 6,67 inci Full HD+, jadi bisa dibilang panelnya tuh cuma beda di jenisnya aja, yang Poco F2 Pro adalah AMOLED. Tapi memang kita bisa lihat perbandingannya adalah si Redmi Note 9 Pro itu punya notch di atas, jadi kameranya tuh di tengah-tengah pakai hole punch display. Ini mirip sama stylenya beberapa mid-range-nya Samsung saat ini. Dan ya, to be honest, oke lah menghilangkan bezel, tapi memang masih tersisa notch-nya di sana. Cuman beda untuk di Poco F2 Pro, dia benar-benar full display karena untuk kamera depannya dia sembunyikan di bawah bodinya seperti ini. Jadi itu memang nilai plus yang dimiliki oleh Poco F2 Pro. Selain layarnya AMOLED, kameranya juga disembunyikan di atas dengan cukup baik. Tapi sayangnya keduanya belum punya refresh rate yang kencang kayak saudara-saudaranya seperti Mi 10 dan juga Black Shark 3. Dan ya mungkin untuk kelasan seperti ini akan dimaklumi untuk si Redmi Note 9 Pro, tapi bukan buat Poco F2 Pro. Jadi gue sangat menyayangkan pilihannya Xiaomi dan juga Poco untuk menghilangkan refresh rate yang kencang dari Poco F2 Pro yang notabene merupakan seri flagship dari Redmi K30 yang sudah punya 120Hz refresh rate. Jadi kalau mau disimpulkan soal display, jujur, gue jadi bertanya-tanya, buat apa beli Poco F2 Pro kalau gue punya panel yang serupa walau memang masih AMOLED di Redmi Note 9 Pro? Ya, mungkin itu adalah pilihan bisnis dari Xiaomi dan itu sesuatu yang tidak bisa dikomentari lebih banyak. But in terms of display, intinya keduanya itu sebenarnya sangat mirip. Oke, berikutnya soal performa. Ya, di sini mungkin barulah kelihatan di mana fungsinya flagship dengan mid-range itu berbeda. In terms of benchmarking di Antutu, kalau Poco F2 Pro itu bisa mencapai 568.000 untuk benchmarking poinnya,
Sedangkan untuk Redmi Note 9 Pro itu cuma 277.000. Jadi perbedaannya memang secara angka, keduanya performance-nya si Redmi Note 9 Pro itu harusnya cuma setengahnya Poco F2 Pro. Tapi sebenarnya in terms of kita pakai untuk sehari-hari sebagai daily driver, keduanya punya performa yang sebenarnya nggak begitu jauh berbeda. Keduanya bisa menjalankan multitasking dengan sangat baik, dan juga bisa bergonta-ganti apps dengan sangat baik, menjalankan mostly semua apps dengan sangat baik. Dan kalau kalian sedikit butuh juice up untuk gaming, ya keduanya juga masih bisa menjalankan game dengan sangat baik. Memang untuk Poco F2 Pro dia mendapatkan benefit dari chipsetnya yang flagship dan juga sudah punya kemampuan 5G untuk kedepannya. Tapi untuk di Indonesia 5G yang belum gitu kepake membuat 865 tuh agak sayang, karena 855 performanya masih cukup oke, tapi 865 mewajibkan adanya modul 5G di sini. Jadi ya bisa dibilang untuk performance by angka memang Poco F2 Pro menang, tapi kalau kalian cuma butuh smartphone untuk harian dan punya budget terbatas, Redmi Note 9 Pro masih cukup oke walaupun angka performanya segini. Lalu untuk ukuran memori, keduanya juga sebenarnya nggak jauh beda, karena di sini gue punya Redmi Note 9 Pro yang model 8128, sedangkan ini adalah Poco F2 Pro 8256. Jadi untuk RAM-nya tuh bener-bener sama-sama 8 GB, tapi perlu dicatat, di Redmi Note 9 Pro itu RAM-nya masih LPDDR4X, sedangkan di Poco F2 Pro tuh LPDDR5. Tapi ini juga catatan, LPDDR5-nya Poco F2 Pro cuman bisa didapatkan di model 8256 ini. Jadi kalau kalian beli yang model 6128, kalian sebenarnya dapat LPDDR4X yang notabene sama aja dengan Redmi Note 9 Pro dengan harga yang signifikan cukup lebih banyak, yaitu 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal memori, ya keduanya flagship dengan budget tuh udah mulai mirip-mirip, deket banget. Cuman tinggal teknologinya berbeda antara LPDDR4X ataupun LPDDR5. Oh ya, dan juga di soal spesifikasi, di sini keduanya udah punya NFC, suatu fitur yang sangat di-request sama Mi Fans di Indonesia, dan keduanya udah hadir di sini. Sebelumnya NFC memang cuma dimiliki sama Mi Note 10 Pro dan juga Mi 10 di Indonesia sama Xiaomi-nya, tapi sekarang di mid range ada, di full flagship pun ada. Jadi kalian benar-benar memiliki pengalaman yang sebenarnya cukup mirip antara Redmi Note 9 Pro dan juga Poco F2 Pro. Itu untuk pengalaman software, keduanya sama-sama pakai MIUI 11 saat ini, dan Poco F2 Pro sebenarnya baru aja dapat update MIUI 12 pertama di Indonesia, walaupun Mi 10 gue udah pakai MIUI 12 sebelumnya. Tapi ya bisa dibilang sebenarnya pengalaman keduanya tuh mirip-mirip aja. Ini masih MIUI at heart, jadi benar-benar nggak ada beda, dan ya kalian dapat benefit dari MIUI. At least kalau di MIUI 12 kalian dapat live wallpaper seperti ini. Tapi juga selain itu tampilan MIUI yang sedikit lebih fresh untuk Android, karena dia punya tampilan yang di skin ulang dari Android existing sekarang, atau istilahnya pure Android experience. Dan itu juga merupakan nilai benefit sendiri, karena MIUI itu punya fitur yang salah satunya paling gue suka adalah cross platformnya dia dengan Mi Share. Ini Mi Share di sini, ini Mi Share di sini. Jadi kalau kalian punya MIUI device sebelumnya, atau mungkin Realme, atau mungkin Vivo, atau Oppo, kalian bisa pakai Mi Share ini buat sharing data di antara keduanya tanpa harus ribet-ribet koneksi Bluetooth. Bayangannya kayak AirDrop lah kalau misalnya di Apple. Jadi jujur bisa dibilang keduanya sebenarnya punya spesifikasi dan pengalaman user experience yang cukup sama. Jadi gue makin bertanya-tanya apakah perlu sampai harus menghabiskan duit di Poco F2 Pro dibandingkan Redmi Note 9 Pro aja. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu soal baterai. Baterai keduanya bisa dibilang sama-sama cukup jumbo, tapi Redmi Note 9 Pro sebenarnya punya sedikit poin lebih di sini. Baterainya itu 5020 mAh, dan di situ bisa menenagai kalian paling nggak 1 hari lebih dikit. Kalau Poco F2 Pro cuma 4720 mAh, yang ya sama sih, menghabiskan waktu 1 harian dengan Poco F2 Pro tuh baru ngecas lagi normal. Dan juga keduanya bisa di-charge dengan cukup cepat menggunakan 30 watt chargingnya Xiaomi, yang udah dipakai di Mi Note 10 Pro juga, udah dipakai di Mi 10 juga, dan akhirnya muncul di Redmi Note 9 Pro dan juga Poco F2 Pro. Jadi kalau ngomongin soal baterai dan juga charging, balik lagi, ternyata keduanya tuh sama aja. Jadi masih mau pikir-pikir lagi beli flagship. Nah, soal kamera, keduanya juga sebenarnya cukup mirip. Sama-sama ada lensa 64 megapiksel di sini, ada ultra wide, ada makro, dan juga ada depth sensor. Jadi total keduanya sama-sama punya 4 kamera, dan mereka keduanya di array dalam bentuk yang sama, di tengah-tengah, kotak, dan ya udah gitu aja. Dan untuk modulnya sendiri, dua-duanya sama-sama nggak punya OIS, tapi IIS-nya MIUI itu cukup oke.
Dan kalau kalian bergantung sama MIUI kamera, dua-duanya ya sama persis. Ada vlog mode, ada cinematic mode, dan juga ada pro mode. Yang keduanya gua rasa udah cukup oke buat kalian gunakan untuk sehari-hari maupun kebutuhan kalian yang mau terjun ke dalam dunia production tapi nggak mau ngerogoh kocek cukup dalam. Berikut adalah hasil foto-foto dari Poco F2 Pro dan juga Redmi Note 9 Pro. Jujur, untuk kualitas Poco F2 Pro memiliki detail dan warna yang jauh lebih baik jika dibandingkan sama Redmi Note 9 Pro. Dan ini juga berlaku untuk lensa telemakronya Poco F2 Pro yang memiliki kualitas yang jujur tetap lebih baik daripada makro di Redmi Note 9 Pro. Nah, ini contoh 4K 30fps dari Redmi Note 9 Pro yang sayangnya nggak ada Ultra Steady-nya. Sedangkan si Poco F2 Pro tuh udah punya Ultra Steady. Jadi ini benar-benar sebelahan lensanya. Dan sekarang ini atas bawah. Bisa kelihatan banget kalau si Poco F2 Pro tuh lebih ke crop dibandingkan Redmi Note 9 Pro. Nah, di sebelah kiri adalah contoh video 4K 30fps pakai Redmi Note 9 Pro. Dan yang sebelah kanan adalah Poco F2 Pro. Untuk Redmi Note 9 Pro memang nggak ada stabilisasi sama sekali, sedangkan Poco F2 Pro masih memanfaatkan IIS, jadi hasilnya cukup lumayan walaupun gelap gini. Namun untuk color sepertinya Note 9 Pro lebih bagus dan lebih cerah, sedangkan kalau si Poco F2 Pro tuh sedikit lebih noisy dan blur banget. Nah, yang sebelah kiri adalah contoh rekaman video menggunakan Note 9 Pro, dan yang sebelah kanan itu kalau pakai Poco F2 Pro. Kalau secara warna keduanya sebenarnya mirip, tapi for some reason gue melihat warna di Poco F2 Pro lebih bagus. Dan kayaknya lensa Poco F2 Pro tuh lebih luas dibandingkan Note 9 Pro. Jadi kalau misalnya kalian mikir-mikir untuk menjadi YouTuber, pakai Redmi Note 9 Pro aja juga udah bisa cukup. Karena kalau misalnya kalian bisa kontrol Pro-nya dengan baik, kalian bisa merekam video dengan Pro Mode yang bisa mengatur ISO, shutter speed, dan juga fokusnya di mana. Itu sesuatu nilai yang cukup bagus yang ada di Redmi Note 9 Pro. Dan juga ada di Poco F2 Pro. Nah, lalu yang jadi poin terakhir yang benar-benar jadi penentu untuk sebuah smartphone flagship dan juga smartphone budget adalah soal harga. Kita mulai dari Poco F2 Pro dulu. Poco F2 Pro dibanderol dengan harga 6,99 juta untuk memori 6 GB RAM-nya dan juga storage 128 GB. Dan itu udah tersedia di Mi Store dan juga Mi.com, jadi kalian bisa beli di pilihan kalian mau di Mi Store atau Mi.com. Dan juga untuk pilihan warna sebenarnya banyak lah, ada Poco F2 Pro yang warna abu-abu, green, dan juga purple. Nah, tapi yang menjadi primadona di sini adalah Poco F2 Pro yang 8256. Selain memiliki RAM yang lebih besar dan juga storage yang lebih besar, sebenarnya secara speed memorinya juga lebih baik daripada yang model 6128. Jadi di yang model 8256 ini dia udah pakai LPDDR5 dan juga UFS 3.1. Jadi itu suatu nilai plus tersendiri untuk kalau kalian beli Poco F2 Pro, lebih baik ambil yang 8256 dengan harga 7,999 juta. Lalu kita beralih ke si Redmi Note 9 Pro. Redmi Note 9 Pro juga punya dua setup memori, yaitu yang 664 GB dan juga 8128. Untuk yang 664 itu dibanderol dengan harga 3,3 jutaan. Dan yang untuk model yang gue pegang ini 8128 sekarang dibanderol dengan harga 3,8 jutaan. Nah, harga tersebut jujur adalah harga yang cukup menarik untuk sebuah smartphone mid-range. Karena kalau kita bandingkan kompetitor serupa dengan Redmi Note 9 Pro mungkin dibanderol dengan harga hampir menyentuh 4 jutaan, sedangkan Redmi Note 9 Pro cuman masih di bawah 4 jutaan. Dan kalian sudah dapat memori 8 GB dan juga storage 128 GB yang gede banget. Nah, jadi tadi gue udah bahas soal harga, spesifikasi, performa, build quality, yang keduanya sebenarnya bisa dibilang mirip banget. Memang kalau misalnya kalian ngomongin soal angka, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Seperti contohnya dia pakai Snapdragon 865, sedangkan Redmi Note 9 Pro pakai Snapdragon 720G. Jadi ya bisa dibilang memang mereka punya performa yang berbeda, tapi 720G pun juga dioptimize oleh Snapdragon untuk performa gaming. Jadi kalau kalian pikir-pikir lagi, misalkan kalian budgetnya memang terbatas, gue jujur masih sangat menyarankan si Redmi Note 9 Pro ini. Kenapa? Kalian dapat harga yang cukup bersahabat, abis itu kalian juga punya performa yang cukup oke, experience yang sama persis dengan Poco F2 Pro, dan kalian dapat baterai gede. Tapi kalau memang kalian sudah punya budget lebih dan memang berharap untuk bisa punya smartphone yang nggak perlu di-upgrade selama let's say 2 tahun, 3 tahun ke depan, ya tetap aja mendingan ambil Poco F2 Pro. Kenapa? Karena kalian sudah punya 5G di sini dan SoC 865 itu umurnya cukup panjang. Buktinya sekarang masih banyak yang pakai Poco F1 dengan SoC 845
bahkan 835 pun masih cukup terpakai. Oke, kurang lebih itu aja, dan kesimpulannya intinya adalah apakah kalian perlu beli smartphone flagship? Sebenarnya nggak harus kalau kalian memang budgetnya terbatas. Kalau kalian punya budget yang terbatas, Redmi Note 9 Pro adalah salah satu smartphone yang gue cukup rekomen untuk kalian beli di tahun 2020, karena secara performance dan price ini udah best banget. Kalian dapat full package di Redmi Note 9 Pro ini, dan full package itu sama persis dengan apa yang dipunya sama Poco F2 Pro, kecuali soal performa SoC-nya. Jadi ya, kalau misalnya kalian memang belum siap untuk meminang flagship seperti Poco F2 Pro ataupun Mi 10, lebih baik kalian mengambil Redmi Note 9 Pro aja. Dan kalau kalian memang udah punya budget lebih, atau memang berharap pengen punya smartphone flagship, ya berarti memang video ini bukan buat kalian, karena kalian memang sudah target pasarnya smartphone flagship seperti Poco F2 Pro. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian terbantu sama videonya, atau kalian suka sama videonya, langsung aja klik tombol like, lalu bagikan juga ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka bisa jadi belajar lebih lanjut tentang smartphone flagship dan smartphone budget. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja drop komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian nggak ketinggalan kalau kita ada update video berikutnya. Oke lah, thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out, bye-bye.